Hai guys, ketemu lagi bersama saya Justin. Kali ini kita membahas menulis item-item pertanyaan kuesioner part 3. Kemarin yang belum sempat terbahas adalah MECE, mutually exclusive, collectively and exhaustive, di mana MECE ini merupakan kerangka penyusunan pertanyaan untuk memastikan bahwa semua pertanyaan dan bagian pertanyaan saling eksklusif dan kolektif. Ini menurut Gracia dan teman-teman di tahun 2016. Nah, mutually exclusive itu berarti tidak ada dua pertanyaan yang diulang. Kemudian collectively exhaustive itu berarti bahwa pertanyaan itu harus dipilih sebagai cara untuk memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Nah, kerangka MECE ini dapat digunakan untuk perancangan pertanyaan dan pilihan jawaban yang diberikan. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ada dua pertanyaan. Pertimbangkan dua pertanyaan berikut ini. Di mana pertanyaan pertama adalah apa status pendidikan semua anggota keluarga Anda? Kemudian di pertanyaan kedua bunyinya adalah sebutkan nama anggota keluarga yang berpendidikan tinggi. Kalau kita lihat kedua pertanyaan tersebut, maka kedua pertanyaan tersebut sebenarnya tidak masuk ke kategori MECE gitu ya, karena jawaban pada pertanyaan satu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, sehingga pertanyaan kedua tidak diperlukan lagi. Jadi dari kedua pertanyaan ini tidak saling eksklusif. Kemudian kita lihat contoh pertanyaan lain. Kita lihat di layar. Pertanyaannya adalah berapa banyak anak Anda atau berapa banyak anak yang Anda miliki. Di sana ada pilihan A untuk 1, B untuk 2, C untuk 3, dan D untuk 4 atau lebih. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan dari pertanyaan pertama itu, pertanyaan ini juga tidak memenuhi kriteria MECE. Kenapa? Karena pilihan jawaban mencakup semua nilai-nilai yang positif, tetapi tidak memberikan pilihan 0 bagi keluarga yang belum memiliki anak. Jadi sifatnya tidak kolektif lengkap, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi pada contoh pertanyaan nomor 2, kita lihat pertanyaannya, bunyinya adalah berapa kisaran usia Anda. Di sana dikasih pilihan A 0 sampai 10 tahun, B 11 sampai 20 tahun, C 21 sampai 43 tahun, D 44 sampai 80 tahun. Nah, pertanyaan ini juga tidak memenuhi yang namanya kriteria MECE dikarenakan tidak kolektif lengkap walaupun saling eksklusif sudah terpenuhi. Kalau kita lihat jawaban untuk responden dengan lebih dari 80 tahun belum ada, gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya prinsip MECE. Kemudian bagaimana prinsip menulis item-item pertanyaan? Prinsip dasar dalam pengembangan kata-kata pada pertanyaan kepada responden adalah pertama, yaitu memahami apa yang ditanyakan. Kedua, pertanyaannya dapat dijawab. Ketiga, memahami bagaimana jawaban seharusnya diberi. Nah, dalam proses pendesainan kuesioner,
perlu memahami tingkat pendidikan dan pengetahuan responden tentang bahasa. Pemilihan kata-kata dalam pertanyaan menjadi sangat penting. Selain itu, definisi, penjelasan, atau instruksi itu harus diberikan harus sesuai dengan situasi responden yang dituju. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa responden itu memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Responden itu harus memahami informasi atau jawaban apa yang akan diberikan. Responden setelah memahami pertanyaan dengan baik dapat menemukan informasi secara tepat dalam pengalaman, memori, catatan, dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, tujuan pertanyaan, jenis dan format data yang digunakan, definisi dan konsep dibalik dari pertanyaan serta urutan logis dari pertanyaan harus dibuat jelas untuk digunakan sebagai dasar mendesain pertanyaan secara tepat. Nah, kalau diperlukan diskusi pada grup atau focus group discussion atau wawancara intensif dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang bisa diharapkan dari responden sebelum mendesain atau memulai menyusun pertanyaan kuesioner. Nah, pada survei individu, kita bisa asumsikan bahwa responden memiliki jawaban atau informasi pada memorinya, seperti sejarah kehidupan, pengalaman, konsumsi, memori tentang kejadian, pengetahuan, pendapatan, dan sikap. Nah, jika responden diminta untuk mengingat kembali informasi tertentu dari memori atau catatan pribadi, bahwa harus jelas informasi tersebut mudah diingat atau diambilnya gitu ya, karena hati-hati dengan yang namanya bias recall. Nah, ketika pertanyaan melibatkan banyak individu dalam suatu kelompok, kita bisa asumsikan bahwa lebih dari satu orang dalam kelompok tersebut mampu memberikan jawaban atas pertanyaan kuesioner. Jika ada individu dalam kelompok tersebut yang dianggap orang yang tepat untuk menjawab kuesioner, sangat penting untuk memberikan instruksi yang jelas dalam kuesioner pada orang tersebut.